dari dunia, pujian, harta, kedudukan. Dan ini perbuatan orang-orang yang tercela. Bahkan jika itu menjadi kebiasaannya, ini indikasi akan kemunafikannya. Karena orang-orang munafik itu tidaklah berbuat baik, tidaklah beribadah kecuali hanya untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Ada keuntungan duniawi, dia ibadah. Tidak ada keuntungan duniawi, tidak ibadah, ditinggalkan. Semuanya hitung-hitungannya hitung-hitungan duniawi. Itu perilaku orang-orang munafik. Ikhwani fillah, anzalallahu ayyakum. Perbuatan yang baik akan bernilai ibadah jika kita niatkan karena Allah. Maka pastikan niat-niat dari semua amal-amal kebaikan kita, niatnya semua karena Allah. Mendapatkan pahala di sisi Allah, mendapatkan kedudukan di sisi Allah, mendapatkan ridhanya Allah, mendapatkan tempat di syurga Allah. Itu semua niat-niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari Abu Hindun Ad-Dari, bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama maqama riya'in wa sum'atin ra'allahu bihi yaumal qiyamah wa samma'." Barang siapa yang berbuat karena ingin dilihat, berbuat kebaikan karena riya dan ingin didengar, sum'ah, ingin dilihat disebut riya, ingin didengar disebut sum'ah, ingin dilihat dan didengar oleh manusia. Siapa yang berbuat karena ingin dilihat dan ingin didengar, niscaya Allah akan memperlihatkan dan memperdengarkan niat orang itu pada hari kiamat. Allah akan membuka aibnya. Allah akan memperlihatkan bahwa niatnya bukan karena Allah. Allah akan memperdengarkan di hadapan makhluk di hari kiamat bahwa niatnya bukan karena Allah. Tersingkap jati dirinya. Orang yang menyembunyikan niat di dunia, dia akan tertutup niatnya. Dia akan aman dari celaan manusia, karena manusia tidak tahu niat kita. Namun Allah akan membongkar, menyingkap jati diri orang-orang yang selalu berbuat karena manusia. Riya adalah amal yang dilakukan agar dilihat. Seseorang salat agar dinilai baik akhlaknya, ibadahnya oleh manusia, agar dia dinilai orang baik. Dia salat agar mendapatkan pengakuan sebagai orang yang baik. Sum'ah, dia mengaji, membaca Al-Quran, diperdengarkan bacaannya agar mendapatkan pujian dari orang lain. Ternyata fulan mengaji, berzikir, dikeraskan bacaannya, terdengar oleh orang lain agar dia dianggap sebagai orang yang berzikir. Atau terkadang diperlihatkan gerak-gerik mulutnya, gerakan jari jemarinya, agar disebut sebagai az-zakir, orang berzikir kepada Allah. Orang seperti ini, Pak, di dunia mungkin dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia ingin dipuji, dia mendapatkan pujian. Ahli zikir, lihat setiap hari komat kamit tulisannya. Padahal di rumah bermaksiat kepada Allah. Orang seperti ini akan disingkap di hari kiamat, dipermalukan di hadapan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum Allah memberikan ganjaran bagi perilaku riya dan sum'ahnya. Ini peringatan keras, ikhwani fillah, buat kita semua agar berhati-hati
dalam beramal, berhati-hati dalam berhati-hati dalam niat kita. Jangan sampai niat-niat yang kita lakukan bukan karena Allah. Maka evaluasilah niat kita, selalu dievaluasi, Pak. Memperhatikan niat itu tidak hanya sebelum beramal, jaga niat kita sebelum, ketika dan setelah beramal. Bahkan setelah beramal pun jangan rusak dengan niat-niat yang buruk. Adakah orang yang niatnya bukan karena Allah ketika beramal? Ada. Mereka-mereka yang menceritakan kebaikannya, menceritakan kesalehannya untuk mendapatkan pujian dari manusia. Dia salat di malam hari, tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat. Yang tahu dia salat hanya Allah dan malaikat-malaikat yang menyaksikan. Amalnya terjaga dari pandangan manusia. Tapi keesokan harinya dia ceritakan, saya tadi malam segala puji bagi Allah, saya melaksanakan salat. Untuk apa dia bercerita? Agar mendapatkan pujian. Niatnya untuk mendapatkan pujian, niatnya untuk mendapatkan sanjungan. Orang seperti ini mura'in. Orang seperti ini adalah orang yang berbuat riya. Tersingkap niatnya nanti di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu wa iyyakum. Kenapa Allah singkap di hari kiamat? Karena masalah niat adalah masalah yang tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali Allah. Manusia tidak bisa. Antum tidak tahu niat saya duduk di sini. Saya tidak tahu niat antum, tapi saya husnudzan antum semua niat untuk meraih ridhanya Allah. Betul-betul ingin mendapatkan ilmu agar bisa menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah. Tapi yang pasti, siapa yang bisa memastikan Allah Azza wa Jalla? Tidak ada yang tahu. Dan niat, selalu saya ulang, kita tidak boleh menilai niat orang lain. Kita hanya menilai ucapannya. Kita hanya menilai apa yang tersingkap, apa yang diucapkan, apa yang diperlihatkan. Selama dia tidak mengatakan saya riya, maka kita tidak boleh mengatakan dia riya. Urusan batin manusia, urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Nahnu nahkum bidh-dhawahir wallahu yatawalla as-sarair. Kami hanya bisa memberi penilaian terkait dengan zahir manusia. Adapun sawair, batin-batin mereka adalah Allah yang lebih tahu. Hadis Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man samma'a an-nasa bi'amalihi samma Allahu bihi masami'a khalqihi wa sahgharahu wa haqqarahu. Barang siapa yang memperdengarkan amalnya kepada manusia, memperdengarkan amalnya kepada manusia, niscaya Allah akan memperdengarkan niatnya pada pendengaran seluruh makhluknya, dan dia akan menghinakan dan merendahkan orang tersebut. Allah akan memperlakukan orang yang riya dan sum'ah dengan apa? Dengan merendahkan dan menghinakan sebagaimana dia ingin di dunia, dia ingin dimuliakan, dia ingin diagungkan, dia ingin diberi gelar-gelar kebaikan agar dia dimuliakan, justru Allah menghinakan. Demikian pula hadis dari Jundub bin Abdullah, hampir sama dengan hadis-hadis sebelumnya,
di mana dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man samma'a samma Allahu bih, wa man yura'i yura'illahu bihi." Barang siapa yang memperdengarkan amalnya, niscaya Allah akan memperdengarkan niatnya. Dan barang siapa yang memamerkan amalnya, niscaya Allah akan memamerkan niatnya, menampakkan niatnya. Dari Auf bin Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama maqama riya'in ra'a Allahu bih, wa man qama maqama sum'atin samma Allahu bihi." Barang siapa yang beramal karena ingin dilihat orang, niscaya Allah akan memperlihatkan niatnya. Dan barang siapa yang beramal karena ingin didengar oleh orang lain, maka Allah akan memperdengarkan niatnya. Kemudian dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yaqumu fid dunya maqama sum'atin wa riya'in illa samma Allahu bihi ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah." Hadis ini mempertegas, memperjelas hadis-hadis sebelumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba yang beramal di dunia di atas pijakan sum'ah dan riya, niatnya ingin pamer dan ingin didengar, melainkan Allah akan memperdengarkan niatnya pada hari kiamat di hadapan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari Abdullah bin Abbas, beliau berkata, "Man ra'a bi syai' fi dunya min 'amalihi wakalahu Allah ilaihi yaumal qiyamah wa qala unzur hal yughni 'anka syai'a." Barang siapa yang memamerkan sesuatu dari amalnya di dunia, maka Allah akan mewakilkannya kepada orang yang melihatnya itu pada hari kiamat. Allah akan menyerahkan kepada orang yang melihatnya itu pada hari kiamat. Orang yang melihatnya, Allah akan mewakilkan kepada orang yang melihatnya itu pada hari kiamat dan berfirman, lihatlah apakah orang ini dapat memberimu sesuatu. Pergilah kamu kepada orang yang kamu ingin mendapatkan pujian darinya. Pergilah kepada orang-orang, kepada makhluk-makhluk yang kamu ingin mendapatkan sanjungan. Apakah mereka bisa memberi sesuatu kepadamu saat ini? Ya Allah, terusir ma'asyiral muslimin. Mereka-mereka yang berbuat karena manusia. Kemudian dari Rubai bin Abdurrahman bin Abu Sa'id Al-Khudri, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadhakaru al-masih ad-dajjal faqala ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min al-masih ad-dajjal faqulna bala ya Rasulullah qala ash-shirku al-khafi أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. Rasulullah SAW mendatangi kami, sedangkan kami pada saat itu sedang membicarakan Dajjal. Kami duduk sedang membicarakan Dajjal, Rasulullah SAW datang. Lalu beliau bertanya kepada kami, maukah kalian aku beritahu sesuatu yang menurutku lebih aku khawatirkan terhadap kalian dari Al-Masih Dajjal? Ada sesuatu yang lebih aku khawatirkan terhadap kalian dari Al-Masih Dajjal? Kami menjawab, tentu ya Rasulullah. Apa yang lebih engkau khawatirkan terhadap kami dari Al-Masih Dajjal? Kata Nabi, asyirkul khafih, syirik yang samar. Apa bentuk dari syirik yang samar itu? Seseorang mendirikan solat. Dia mendirikan solat, lalu dia memperindah solatnya karena merasa ada orang yang melihat solatnya.
Dia perindah salatnya. Kenapa? Karena ada si fulan yang melihatnya. Karena ada kawan yang melihatnya. Karena ada ustaz yang melihatnya. Karena ada mertua yang melihatnya. Maka dia memperindah. Untuk apa? Untuk siapa dia memperindah? Untuk orang yang sedang melihatnya. Ini disebut asyirkul khafi. Antum perhatikan ikhwan, kepada siapa Rasulullah SAW takut terjadinya syirik samar ini? Kepada siapa? Kepada para sahabat Rasulullah SAW. Sahabat Nabi, iman-iman, mereka-mereka yang punya iman kal jabal, seperti gunung kokohnya, yang sudah mengalami berbagai macam cobaan duniawi, mereka tetap kokoh. Nabi khawatir menyusup di dalam diri mereka tanpa mereka sadari atau mereka sadari riya. Kalau Nabi khawatir kepada mereka, apalagi kepada kita. Demi Allah, tidak ada seorang Muslim yang mengerti tentang nilai ikhlas dan susahnya ikhlas yang merasa aman dari riya. Kalau ada orang yang saat ini merasa aman dari riya, dia belum mengerti tentang ikhlas. Para sahabat Nabi dikhawatirkan. Dan inilah ikhwani fillah hikmahnya, salah satu hikmahnya kenapa semua amal kebaikan itu dimulai dengan niat. Dan kita disuruh niat, bahkan syarat. Seperti ibadah salat, puasa, itu bagian dari syarat. Ada mengatakan rukun dari ibadah tersebut. Dan letaknya sedimulai, atau letaknya adalah sebelum kita melakukan ibadah atau pada saat kita melakukan ibadah. Ketika salat, ya terutama ketika salat. Ada mengatakan di saat takbir, ada mengatakan sebelum, tapi tidak ada mengatakan setelah takbir. Kenapa? Karena ini ikhwan, niat inilah, kita disuruh niat untuk memastikan amal perbuatan kita karena Allah. Oleh karena itu niat itu bukan ucapan lisan, itu amalan hati, Pak. Ucapan lisan kalau tidak sesuai dengan hati, yang dinilai oleh Allah bukan lisan kita tapi hati kita. Niat itu amalan hati. Anda mengatakan saya salat karena Allah, tapi hati Anda ingin dilihat oleh manusia, maka ucapan itu adalah ucapan kebohongan. Niat itu adalah mengontrol keinginan hati agar betul-betul hati kita itu hanya mengarah kepada Allah, tidak melirik kepada makhluk. Dan inilah pentingnya doa agar kita dijauhkan dari syirik yang besar maupun yang kecil. Salah satu doa yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuh wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku mohon kepadamu, aku berlindung kepadamu, min an usyrika bika syai'an a'lamuh, dari perbuatan syirik yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui, yang aku sadari maupun tidak aku sadari setelah berbuat syirik. Minta perlindungan kepada Allah, perbanyak doa. Ingat ma'asyiral muslimin, kalau Nabi khawatir kepada para sahabat, maka kita pun seharusnya lebih khawatir terhadap diri kita sendiri. Ketika ikhwan kita beribadah kepada Allah, lalu muncul keinginan untuk mendapatkan pujian, maka segera perbaiki niat kita, beristighfar. Sesuatu atau keinginan untuk dapat pujian itu pasti akan dialami oleh setiap orang, Pak. Jiwa kita ini di dalamnya ada keinginan untuk mendapatkan dunia. Allah sudah letakkan itu. Itulah mengapa ikhlas itu berat, karena
kita ini sudah zuyyina linnas hubbus syahwat. Sudah ada kecintaan terhadap syahwat ini. Syahwat apa? Syahwat dunia. Dunia itu diantaranya harta, pujian, kedudukan, sanjungan. Mengapa ikhlas itu berat? Karena kita melawan sesuatu yang paling kita sukai. Tidak ada manusia yang tidak suka pujian, Pak. Bohong kalau Anda mengatakan saya tidak suka pujian. Semua orang suka pujian. Semua orang suka dikatakan Anda baik. Itu sudah ada di dalam jiwa kita. Keinginan itu ada. Itulah mengapa ikhlas itu berat, karena kita melawan hawa nafsu kita. Maka ikhwan, ibadah yang bisa kita kerjakan tanpa diketahui oleh orang lain, kerjakan tanpa diketahui oleh orang lain. Yang bisa. Yang tidak bisa, tetap kerjakan sekalipun dilihat, tapi pastikan niat kita karena Allah. Dan jangan membatalkan ibadah kita kalau ada bisikan Anda riya. Yang penting kita bisa pastikan hati. Karena syaitan tahu trik. Syaitan itu cerdas, Pak. Cerdas bukan untuk kebaikan, tapi cerdas untuk menyesatkan manusia. Kata para ulama, di antara tipu daya syaitan itu membisikkan kita riya, akhirnya kita batal ibadah. Ingat, ikhlas tidaknya itu kita bisa ngontrol diri kita. Pastikan kalau sudah karena Allah. Walaupun ada bisikan, Anda ini pengen dilihat. Itu bisikan syaitan. Makanya ikhwan, orang muslim itu dia tidak akan pernah berhenti berjihad. Karena salah satu bagian dari jihadnya adalah jihad melawan hawa nafsu. Dan nafsu kita itu selalu terus diintervensi oleh syaitan. Diarahkan kepada keburukan. Kalau kita lalai sejenak, tidak ingat Allah, maka akan mudah dibalikkan jiwa kita. Kemudian Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi SAW pernah keluar lalu bersabda. Beliau keluar lalu bersabda, Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, iyyakum wa syirkas sarair. Jauhilah syirik yang tersembunyi. Qalu ya Rasulullah, wa ma syirkus sarair? Ya Rasulullah, apa itu syirik yang tersembunyi? Qala yaqumu ar-rajulu fayusalli fayuzayyin salatahu jahidan lima yara min nadhari an-nasi ilaih fadzalika syirkus sarair. Ini seperti hadis yang tadi. Nabi menjawab ketika ditanya apa itu syirik yang tersembunyi. Beliau berkata, seorang laki-laki mendirikan salat, lalu dia bersungguh-sungguh memperindah salatnya karena dia mengetahui ada orang yang melihat. Itulah syirik yang tersembunyi. Ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum. Contoh salat di dalam hadis ini hanya contoh. Salat yang disebutkan di dalam hadis ini hanya contoh, salah satu contoh dari ibadah. Syirkus sarair tidak hanya terjadi pada salat, bisa juga dengan zikir. Tidak dilihat orang, diam dia. Ada orang. Kalaupun zikir, ketika ada orang, pura-pura nangis. Tidak ada orang tidak nangis. Baca Quran, tidak ada orang cepat-cepatan. Ada orang diperindah suaranya. Bisa zikir, bisa Quran, bisa apa lagi? Semua ibadah. Itu syirkus sarair. Kenapa disebut syirkus sarair rahasia, Pak? Karena memang tidak tampak. Saya tidak bisa menilai. Si fulan karena Allah apa tidak bisa menilai. Siapa menilai? Allah. Dan kita sekali lagi tidak boleh menilai orang riya.
Imam kita umpamanya nangis, ngaji nangis, tak boleh Pak. Oh, iki riya iki. La haula wala quwata illa billah. Anda menuduh seperti itu, Pak. Itu ancamannya berat. Anda melihat orang solat, tiba-tiba solat, dia memperlama solatnya, sujudnya diperlama. Riya ini, hati-hati. Kita tidak boleh menuduh, dan kita pelaku ibadah jangan sampai mengalihkan niat kita bukan karena Allah. Ibadahlah karena Allah. Itulah mengapa ikhwan, kalau antum membaca biografi orang-orang saleh, terutama salafus saleh, mereka itu betul-betul sangat berupaya, mereka betul-betul berupaya untuk menyembunyikan amal-amal kebaikannya. Bahkan ikhwan, ada di antara mereka yang sholat di malam hari bertahun-tahun istrinya tidak tahu. Bukan tetangganya, istrinya tidak tahu. Kapan dia sholat? Ketika tidur. Istrinya tidur. Istrinya bangun, dia tidur. Atau dia pura-pura melakukan sesuatu. Kita baru sholat satu malam, Surabaya tahu. Diposting. Alhamdulillah, hari ini saya qiyamul lail di Masjid Al-Irsyad. Subhanallah. Anda Abu Bakar, Anda Umar, hari ini ikut pengajian si fulan. Buat apa? Hati-hati. Alhamdulillah. Ya. Dibungkus dengan kalimat Alhamdulillah. Kalau itu riya ya akhi, alhamdulillah itu menjadi malapetaka buat antum. Tutup amal-amal kebaikan kita. Kita hanya boleh melaporkan kebaikan kita kepada siapa? Orang-orang yang sedang kita didik, kita bina. Siapa? Anak-anak kita. Sampaikan kepada mereka agar mereka meniru, mencontoh. Tapi tetangga antum, masyarakat umum buat apa? Tidak ada yang merasa aman, tidak ada yang boleh merasa aman dari syirkus sarair. Dari kemudian Nabi SAW menjelaskan bahaya ikhwan orang-orang yang berbuat syirik ini. Kata Nabi, inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Ya, maka itu syirik ini para ulama membagi dua, syirik besar, syirik kecil, karena ada ungkapan dari Nabi, ada ungkapan syirik kecil. Jika ada yang kecil, maka ada yang besar. Dan disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih, ya, Nabi SAW menyebutkan syirkus sarair, asyirkul asghar. Lalu beliau ditanya, ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar? Apa itu syirik kecil? Ingat ikhwan, kata-kata syirik kecil bukan berarti dosanya kecil. Disebut kecil jika dibandingkan dengan syirik yang satunya, yaitu syirik besar. Kenapa dia disebut kecil? Karena syirik ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Berbeda dengan syirik besar. Jadi syirik kecil jangan diremehkan. Syirik kecil bukan dosanya dosa kecil. Riya, sum'ah itu termasuk dosa besar. Nabi SAW mengatakan wa masyirkul, kemudian Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, wa masyirkul asghar? Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Qala ar-riya. Yaqulu Allah Azza wa Jalla, di hari kiamat Allah Azza wa Jalla akan berkata kepada orang-orang yang riyaan, idza jazan nasa bi'amalihim. Ketika Allah membalas manusia sesuai dengan amal perbuatan mereka,
Allah mengatakan kepada orang-orang riya ini, idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian pamerkan amal-amal kalian kepada mereka sewaktu di dunia, maka lihatlah, adakah kalian mendapatkan balasan di sisi mereka. Ikhwan, ini hadis yang perlu juga kita ingat, kita camkan untuk diri kita, bahwa kalau saya, camkan dengan kata-kata saya, kalau saya riya, beribadah riaan, Allah akan usir saya. Allah akan mewakilkan saya, membiarkan saya mencari balasan di makhluk, di sisi makhluk. Dan semua ancaman-ancaman ini, ikhwani fillah, camkan di dalam benak kita. Itu salah satu cara kita menumbuhkan keikhlasan dan menumbuhkan rasa takut dari riya dan sum'ah. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.